Kemudian coba saya bertanya lagi kepada Ibu Eni Wijayanti. Selamat pagi Ibu Eni. Selamat pagi Ibu Eni. Oh, kemungkinan Ibu Eni lagi ada di belakang gitu. Oh, ini ada yang aktif. Bapak Tude Karyono. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Ya, Bapak. Ya, seperti kepada selamat Bapak pagi. Sumantoro tadi, bisa Bapak sampaikan apa motivasi Bapak mengikuti acara pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Karyono? Oh, iya. Gambarnya sudah muncul ya? Kok di sini nggak? Iya, iya, iya. Sudah Bapak, sudah jelas sekali, sudah muncul Oke, oke. Bapak. Ya, saya tertarik. eh, Pertama, ini webinar bisa saya ikuti dari rumah. Yang kedua, saya senang sekali ini acaranya untuk mengemas buku ajar gitu ya, bahan ajar gitu ya. Ya, supaya Iya saya tambah Bapak. pengalaman gitu aja. Ya, tambah wawasan. Oh iya, terima kasih Bapak. Iya, terima kasih sekali Bapak atas partisipasinya juga pada pagi hari ini. Ya, Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan menyampaikan peraturan dalam webinar pada pagi hari ini. Di antaranya, yang pertama, peserta dilarang mengaktifkan mikrofon selama narasumber menyampaikan materinya. Yang kedua, peserta dilarang share screen selama narasumber menyampaikan materi juga. Dan yang ketiga, peserta diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat dengan mengeklik tanda tangan untuk berbicara secara langsung dengan narasumber, tapi setelah moderator mempersilahkan. Dan yang keempat, peserta dilarang gaduh selama webinar berlangsung, dan jika tetap masih gaduh, maka mohon maaf akan kami keluarkan dari webinar. Dan yang terakhir, peserta wajib mengisi daftar hadir yang nantinya di hampir akhir penghujung acara akan kami share di kolom chat. Itu demikian tadi Bapak Ibu beberapa peraturan dalam webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan salah satu hal tentang bahan ajar. Kita tahu bahwa guru sangat perlu mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik sasaran, dan juga tuntutan pemecahan dari masalah belajar. Salah satu masalah penting yang sering kita hadapi sebagai guru atau sebagai seorang pendidik adalah memilih dan menentukan bahan ajar untuk materi pembelajaran yang tepat dan dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensinya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum ataupun silabus, suatu materi bahan ajar hanya ditulis secara garis besarnya saja. Jadi dalam bentuk materi pokok ya. Nah, ini yang menjadi tugas seorang guru atau seorang pendidik untuk menjabarkan materi pokok tersebut. Dengan menerapkan bahan ajar dari suatu materi pembelajaran, diharapkan mampu menjadikan proses belajar mengajar itu akan berjalan secara optimal dan bervariasi. Dan pada akhirnya nanti, hasil belajar maupun aktivitas pembelajaran, aktivitas pendidik, diharapkan juga meningkat. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam webinar kali ini kita akan berdiskusi secara singkat tentang bagaimana kiat menyusun bahan ajar terbaru yang menarik. Langsung saja kami akan perkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Heri Yudianto SPGR. Beliau merupakan seorang guru di dua tempat SMK. Yang pertama di Diorejo, SMKN 1 Diorejo, dan juga di SMK 1 Duduk Sampean. Selain sebagai guru, beliau juga aktif sebagai penulis buku fiksi dan non-fiksi. Bahkan sudah mempunyai sertifikat dari BNSP sebagai asesor yang bisa menulis atau sudah berkompeten di bidang menulis buku fiksi dan non-fiksi. Selain itu, beliau juga sudah banyak sekali buku yang sudah diterbitkan.
Jadi bukan hanya satu ataupun dua, bahkan ada beberapa buku yang sudah diterbitkan oleh beliau dan ber-ISBN dan sudah diedit oleh penerbitnya. Oke, kemudian selain itu, Bapak Heri Yudianto ini juga banyak sekali pengalamannya di bidang dunia pendidikan. Saat ini, sebelumnya Bapak Heri Yudianto adalah lulusan dari Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Mesin. Kemudian beliau melanjutkan akta 4-nya di Unmu Sidoarjo, dan pada tahun 2010 beliau menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Malang. Dan pada saat ini beliau juga menempuh pendidikan pasca sarjana jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Adibuana Surabaya. Tentunya banyak sekali ya pengalaman beliau tentang dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Heri Yudianto, STGR. Kepada Bapak Heri, dipersilahkan. Selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi Bu. Suara saya terdengar jelas ya? Sangat jelas sekali Pak Heri. Ya, jadi mohon maaf ini saya masih memasukkan beberapa peserta. Kita sepakati ini sampai pukul berapa ya? Ditunggu pesertanya masuk. Saya masih memasukkan ini. Iya, sambil menunggu pesertanya, Ya, mungkin kita bisa saling menyampaikan kepada peserta yang sudah hadir, Pak Heri. Ini ya, ada beberapa buku yang sudah Pak Heri buat ya, Pak Heri ya. iya, iya Bu. Ini bukan Salah satu, untuk pamer iya, loh Bu. beberapa buku saja yang sudah Pak Heri. Iya, betul sekali. Kita bukan pamer, tapi saling sharing, Bapak, di Iya, sini. betul di Bukan sini. pamer, tapi saling sharing di sini. Ini adalah beberapa buku yang sudah dibuat oleh Pak Heri, bahkan sudah dicetak di perpus ya, Pak ya, di perpus mana, Bapak? Sudah diedarkan ya, Bapak ini ya? Ini ada yang sudah masuk di Perpustakaan Nasional karena kalau kita Oh ya. mencetak buku itu mesti ada 2 eksemplar buku kita yang dikumpulkan dari Hmm. penerbit ke Perpusnas. Nah, itu Oh juga ada yang ya. di Perpustakaan Daerah Kabupaten Surabaya, Sidoarjo. Mohon maaf, Sidoarjo. Tempat saya tinggal kan di Hmm. Sidoarjo. Jadi saya hibahkan beberapa buku, tapi tidak semua. Karena memang untuk Hmm. mencetak buku itu memang dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi lumayan lah biayanya. Jadi Oh kita ya. harus Jadi, punya jadi modal harus dulu, siap ya, Pak Heri ya. ya. Kecuali kalau kita misalkan digandeng oleh penerbit, kemudian kita MOU, nah seperti itu, baru kemudian kita Hmm. akan mendapatkan gratis buku kita. Jadi kita bisa memperoleh buku gratis seperti itu. Nah, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya, malah kita dapat uang kalau kita menggandeng atau digandeng Wah. dengan penerbit. Itu pengalaman saya, tapi saya hanya ada 2 buku yang digandeng oleh penerbit, yaitu yang menguasai dasar perancangan teknik mesin dan terampil mengelas busur manual dari Kitobook. Memang penerbitnya ndak sebesar Erlangga sama Bumi Aksara atau apalagi ada yang besar-besar itu. Ini penerbit ya masih beranjak untuk menjadi penerbit yang besar, akan tetapi bisa menjadi landasan untuk kita masuk ke penerbit yang mayor atau yang besar seperti Erlangga. Karena kalau kita langsung ke penerbit yang besar itu kaget nanti. Seperti kita misalkan langsung kita tidak pernah belajar mengendarai mobil, langsung kita dapat mobil misalkan Motor atau mobil mobil ya. mewah. Misalkan saya nyebut merek enggak apa-apa ya, Rolls Royce atau misalkan Mercedes-Benz. Nah, harusnya kan kita mulai dari yang biasa-biasa seperti Kijang atau Innova atau Avanza gitu. Kalau kita langsung mobil mewah kaget, nanti ada nyerempetnya, sayang mobil mewahnya. Nah, seperti itu. Iya, Bu. Betul sekali Pak Heri.
Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Heri ini juga pengalamannya menjadi narasumber juga sudah banyak sekali. Di antaranya di tahun 2016 ya Pak Heri ya sebagai narasumber Global Education Solution and Shoplist. Guest tahun 2016. Betul ya Pak Heri ya? Juga sebagai narasumber penyusun soal ujian nasional. Ada juga dan masih banyak lagi yang dikuasai oleh Pak Heri Yudianto ini, meskipun hanya seorang guru, Bapak Ibu guru, tapi banyak sekali pengalaman beliau sebagai narasumber, sebagai penulis buku, sebagai penyunting buku, dan lain sebagainya. Jadi Pak Heri berkenan untuk berbagi ilmu ya Bapak ya pagi hari ini dengan teman-teman semuanya, sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Seperti itu. Betul kan Pak Heri? Ya, betul. Saya mohon maaf ini karena mungkin ada gangguan sinyal di tempat saya. Jadi saya tidak bisa melakukan relay di YouTube. Jadi nanti YouTube-nya itu akan baru muncul siaran ulangnya paling lama itu 2 atau 3 hari. Karena kita harus melakukan manual. Mungkin pakai proses tim lihat itu 2 kali saya terputus. Mungkin karena ini kan koneksi saya dibagi di rumah. Jadi kalau untuk Google Meet, kemudian untuk YouTube itu berat sekali. Makanya teman-teman yang tidak bisa masuk ke Google Meet itu ada 2 kemungkinan, Bu. Jadi teman-teman yang sudah bergabung ini berarti guru-guru yang hebat yang sudah menguasai TIK. Sementara yang belum bergabung itu ada 2 kemungkinan, masih belum familiar dengan Google Meet, atau yang kedua salah mengetikkan kode. Jadi kode kan sudah di-share di flyer sama dibagikan di awal-awal itu. Itu kalau salah mengetik bit.ly/Google Meet, nah itu tidak sama satu abjad, tidak akan bisa masuk. Misalkan kita keliru nulisnya 1 angka saja atau 1 huruf saja, tidak akan bisa masuk. Itu tadi saya lihat di YouTube banyak yang komplain, saya tidak bisa masuk Google Meet. Nah mungkin belum terbiasa. Nah Bapak tidak masalah. Itu berarti kita harus bisa beradaptasi, berproses dengan kecanggihan teknologi yang saat ini kita ini seperti dipaksa. Karena dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau kita semuanya harus menguasai namanya pembelajaran jarak jauh. Salah satunya ya paling mudah dengan Google Meet. Sebenarnya saya ingin pakai Zoom, cuma Zoom-nya itu berbayar. Jadi kalau untuk 1 jam itu kena rate-nya, ada persewaan Zoom itu sekitar 50.000. Sedangkan kalau Google Meet ini kan gratis. Nah itu ada plus minusnya masing-masing. Kalau Zoom itu mudah, tapi ya itu berbayar. Kalau lebih dari 40 menit, kalau Google Meet ini memang banyak yang tidak familiar, tapi ya gratis. Itulah Bu. Jadi ini ada 37 orang ini hebat semua ini. Dikurangi minus saya dan Bu Yani, berarti 35. Oh, 37, 36 nambah. Alhamdulillah. Jadi ini lebih hebat dari semua. kita untuk IT-nya, Kak Heri. Iya. Ujiannya dulu masuk Unipa kan gitu Bu ya, kalau seingat saya. Jadi Bu Yani ini teman kuliah saya di S2 Unipa, jurusan Teknologi Pendidikan. Saya ingat itu waktu itu Pak Rufi'i, itu tes masuknya cuma mengundang Google Meet. Nah, kalau sudah bisa masuk berarti sudah lulus tes. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang di sini nih sudah hebat semua, sudah lulus tes semua. Nah, masalahnya di sinyal juga, karena nanti kalau sinyalnya turun naik, karena Google Meet ini lebih besar kebutuhan sinyalnya daripada Zoom, ya mohon maaf itu bisa terlempar keluar. Pengalaman kuliah kita kan sering terlempar keluar Bu ya, Bu Yani. Kalau ikut kuliah Google dari Meet, Google Meet itu sering kelempar istilahnya itu kalau sinyalnya tidak stabil langsung otomatis keluar sendiri. Iya begitu ya Bu Yani, seingat saya. Iya betul sekali. Betul. Mohon maaf ada Ibu Vika untuk tidak melakukan share screen ya Ibu Vika ya. Terima kasih Ibu Vika. Selanjutnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengetahui secara jelas lagi buku apa saja yang sudah diterbitkan oleh Perpusnas seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi, bisa langsung mencari di Google seperti ini Bapak Ibu, langsung ketik aja cek buku ISBN Perpusnas. Bisa terlihat ya Pak Heri ya, Bapak Ibu semuanya? Belum Bu, belum. Belum. Coba, ini terkendala tadi waktu.
Tuh ada yang share screen, sebentar. Mohon maaf, saya presentasi ulang kembali. Ya. Selain itu Pak Heri, kalau Pak Heri tadi menyampaikan bahwa di Perpusnas itu harus ada pengarang dan sebagainya, itu Pak Heri tentunya sudah berpengalaman ya untuk bagaimana menghubungi seorang pengarang untuk menerbitkan buku dan sebagainya. Teknik-tekniknya harus bagaimana, itu sudah Pak Heri sudah paham betul sekali ya tentang ini bagaimana nantinya siklusnya membuat buku gitu ya Pak Heri ya. Iya, jadi karena Apakah sangat susah atau bagaimana Pak Heri? sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang sih. Kalau kita pertama kali ingin menulis itu awalnya memang susah sekali. Saya ingat dulu tahun 2016 kalau nggak salah itu menulis buku itu kolaborasi dengan Pak Elias. Jadi Pak Elias ini sekarang jadi kepala sekolah di Jogja. Saya kalau nggak salah SMK berapa ya? SMK 2 atau SMK 1 saya lupa, Jogja itu pokoknya. Dulu masih guru dulu. Jadi membuat buku digital, saya kolaborasi dengan beliau, akhirnya jadi buku pertama saya yaitu yang paling ini, yang di sini yang warna biru itu bisa diperbesar, lihat di yang buku-buku itu. Coba ke atas dulu Bu, ke Yang slide ini ya Bapak? slide 3. Ini kan slide 4, slide 3. Nah, naik ke atas. Sudah, mungkin Ya, proses. sudah sebenarnya Pak Heri. Oh ya. Jadi Proses saja Pak Heri. ada di yang warna biru. Itu bukunya itu membuat buku digital dengan Catatan sigil. penulis atau yang jadinya buat digital bersama Ya, sigil. yang pojok kiri atas, pojok kiri atas. Nah, itu warna biru. Iya, 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 Nah, iya, itu. paling atas. Kemudian di sampingnya itu ada lagi buku warna hijau itu buku antologi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menulis itu dengan mudah itu pakailah buku antologi. Jadi menulis bareng-bareng, menulis rame-rame, nanti jadi buku. Itu biasanya penulisnya keroyokan, kemudian nanti nyari penerbit ditanggung bareng. Ada juga yang modelnya penerbitnya yang mencetak bukunya, kemudian penulisnya membeli, macam-macam tergantung bagaimana Bapak Ibu MOU atau kerjasama dengan penerbitnya. Jadi kita kerjasama dengan penerbit biasanya itu nanti mencetak ditanggung sama penulisnya. Misalkan penulisnya ada 50, nanti tiap orang membeli satu eksemplar buku. Gitu. Berarti nanti terkumpul biayanya sekitar dari 50 penulis itu berapa. Misalkan satu bukunya habis kena biaya cetaknya 25.000 katakanlah. Berarti nanti harus nyetor ke penerbit 25 kali 50 sejumlah penulis tadi. Seperti itu. Kalau mau menambah silakan. Misalkan ada yang mau nambah, saya pingin pesen 3 eksemplar ya nanti dicatat. Nah seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalau antologi itu menulis bareng-bareng keroyokan seperti itu. Nah. Oke. Baik, langsung Pak Heri kembali tadi yang saya sampaikan untuk yang kita bisa mencari mana saja sih buku yang sudah diterbitkan oleh Pak Heri ini di Perpusnas ya Pak Heri. Tinggal kita share di Google dengan kita ketik cek buku ISBN Perpusnas seperti ini Bapak Ibu. Kemudian bisa mencari seperti ini, akan muncul halaman seperti ini. Bisa terlihat Pak Heri atau masih loading ya? Ya masih loading. Coba saya bantu share screen dari sini, mungkin Bu Yani ada masalah dengan sinyal. Terima kasih. Saya ganti ya, saya ambil alih ya. Terima kasih Pak Heri. Iya, monggo. Jadi memang kita tuh sangat terkendala sekali dengan sinyal. Bukan hanya pembelajaran, tapi juga pembelajaran online pada siswa, tapi juga kepada teman-teman aja kita sangat kebingungan sekali untuk sinyalnya ini. Ya, jadi ada sampai ada lelucon itu kalau beli itu jangan beli pulsa, beli sinyal. Karena kalau beli pulsa itu pasti semua ada menyediakan, tapi kalau beli sinyal itu jarang ada yang menyediakan. Sebentar saya bagikan dulu ya. Agak proses ini.
Iya, iya, Bentar, Pak Heri. seluruh layar Ada saja yang nanti. bilang suara kita tidak jelas, Pak Heri. Oh Ada yang gitu. suaranya berat sekali. Iya, mungkin karena ini weekend, jadi banyak yang Ya, memakai. Akhirnya kita harus berbagi dengan sesama. Bukan iya, hanya ilmu yang harus berbagi, tapi sinyal juga harus iya. berbagi. Iya benar Bu. Saya biasanya selain hari weekend itu bisa loh pakai Google Meet, kemudian saya stream Yatkan atau saya streaming ke YouTube. Ini tadi Hmm. saya putus 2 kali ke stream Yatnya. Iya, Jadi iya. iya, StreamYard itu aplikasi. Jadi kita kalau misalkan dengan siswa itu ingin membagikan apa ya Google Meet itu bisa dengan StreamYard itu. Jadi langsung otomatis upload ke YouTube. Itu biasanya dipakai untuk daerah-daerah yang sinyalnya kurang bagus. Karena kalau pakai YouTube kan bisa Hmm. diakses dengan mudah. Kan bisa diturunkan apa pixelnya. Biasanya kalau YouTube itu kan ada pengaturan pixelnya, ada yang 480, ada yang 720, ada yang paling kecil itu sekitar berapa ya? 300 atau saya lupa ya. Pokoknya paling kecil itu ada. Tapi kalau pakai Google Meet seperti sekarang kan stabil, tidak bisa di otak-atik. Ini sudah muncul layar saya, Bu Yani. Sudah, tapi belum belum full screen, Pak. Oh iya ya, sebentar. Tapi kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Iya, kelihatan. Oh ya, sebentar Cuma saya belum full screen. ya. Ini saya full screen kan. Nah, ini sudah full screen ya. Sudah ya? Sudah muncul? Insya Allah sudah Sudah. Bapak. Iya, Nah, sudah. ini yang buku-buku Iya, tadi. sudah. Ini yang pojok Iya. kiri atas ini mudahnya buat buku digital bersama Sigil. Ini buku pertama saya kolaborasi dengan Pak Elias dari Jogja. Kemudian ini yang sebelah kanan lagi ada Hmm. catatan untuk Ibu, ini antologi. Kemudian ini buku pertama saya yang karya sendiri itu karya apa ya? Kalau antologi kan rame-rame, monologi mungkin ya ini. Saya enggak tahu bahasanya gimana. Monolog. Jadi satu penulis lah. Catatan guru penulis ini bercerita tentang suka duka saya selama menulis, mulai dari awal menulis, mulai ikut pelatihan menulis. Jadi kalau di total itu saya ikut pelatihan menulis itu kurang lebih tidak terasa itu hampir menghabiskan duit itu sekitar 1 juta. 1 juta. Jadi ada 3 kali pelatihan. Saya masih kurang puas ikut satu pelatihan, ikut lagi. Sampai akhirnya ada 3 pelatihan itu hampir 1 juta. Jadi investasi yang kalau saya bilang itu ya lumayan 1 juta itu untuk ikut pelatihan. Kemudian ada lagi ini Ghost to Germany, bercerita tentang pengalaman saya di Jerman. Jadi ini masih bercerita tentang pengalaman, belum sampai ke bagaimana trik dan tipsnya untuk menembus bisa lolos sampai akhirnya dipanggil oleh Direktorat SMK waktu itu menjadi 30 guru yang beruntung ke luar negeri ke Jerman. Jadi tipsnya sih mudah sih sebenarnya, doa ibu itu Wah, aja. Jadi doa ibu karena ibu kita itu betul adalah sekali. saudara kita. Jadi saya didoakan sama ibu saya kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya banyak sekali kesulitan yang saya hadapi, mulai dari paspor yang tidak keluar, padahal harinya sudah 2 minggu dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya bisa disimak di sini. Di playbook juga Iya, sudah ada. Jika ingin beli sudah ada ya, Pak Heri. versinya bisa pesen, tapi minimal 20 pemesan baru nanti bisa cetak. Kalau cuma satu belum bisa karena ini habis. Ini sudah cetak kedua. Jadi sudah 200 eksemplar. 100 eksemplar itu dipesan di teman saya, guru di Jambi, pesan untuk gerakan literasi di sekolahnya. Setelah dipakai itu gerakan literasi nasional kalau nggak salah tahun 2018 kan lagi viralnya itu. Sekarang kan mungkin menurun ya GLL itu. Itu sampai banyak yang membaca itu akhirnya ingin beasiswa ke Jerman setelah membaca buku saya ini. Alhamdulillah. Jadi banyak siswa SMA Kaverius kalau nggak salah di Jambi itu yang Jadi inspirasi. motivasi teman-teman ya, Pak ya. Iya, ini ada lagi buku lain-lainnya. Ini ada buku Iya. yang Oke, lanjutkan ini. Nanti yang tadi di kita ya, lanjutkan langsung ya Bu ya materinya. Kalau kita iya, mengulas ini banyak sekali. iya, Ini banyak caranya. sekali. Iya, betul Bapak Heri. Nanti bisa langsung chat langsung dengan Pak Iya, Heri, ya. betul. Ini Iya, caranya untuk Bapak Ibu tadi. ini. Jadi cek buku, ketik di Google
cek buku SBN Perpusnas. Kemudian habis itu kemudian diklik yang ada pengarang. Nah, setelah diklik pengarang nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu ketikkan saja nama pengarangnya, jangan lupa ini dicentang di pengarangnya. Misalkan pengarangnya namanya Heri Yudianto. Kemudian diklik yang ada tanda pembesar, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada buku-bukunya. Ada buku yang saya sunting, ada yang buku saya buat. Kalau yang di atas ini kebetulan suntingan atau editan saya. Jadi saya selain jadi penulis juga nyambi jadi penyunting atau editor. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini materinya karena memang ini materi 3 hari. Saya mampatkan jadi cuma 1 jaman. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kurang puas, nanti bisa ikut pelatihan lanjutan dari hari ini. Ada berapa jenis sih bahan ajar? Ada 2, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak atau digital. Nanti untuk pelatihan kita khusus ke bahan ajar cetak dulu. Kalau sudah mahir di bahan ajar cetak, baru nanti bisa lanjut ke bahan ajar non digital, non cetak atau digital. Maaf. Kemudian ini aturan-aturan atau tata kelola kalau kita ingin menulis. Jangan sampai buku atau bahan ajar kita tercantum hal-hal seperti ini. Pornografi, paham berbahaya, penistaan atau sara, ujaran kebencian, bias, dan gender. Jadi seperti ini adalah larangan-larangan 1, 2, 3, 4, 5. Larangan yang harus dipatuhi penulis. Nah, lanjut kita. Nah, selain itu tidak boleh adanya unsur plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Menjiplak teks dengan nyel atau apa ya? Jadi amati, tiru, jiplak, nyel itu tidak boleh. Yang boleh itu amati, tiru, modifikasi. Jadi kita mengamati, meniru, dan kemudian memodifikasi. Kalau kita menjiplak 100% itu akan masuk plagiarisme. 20% itu masih diperbolehkan, 30 juga ada. Yang terpenting tidak sampai 100%. Kalau 100% berarti kita istilahnya copy paste seperti itu. Kalau dalam tugas-tugas S2 saya itu dosen-dosen di Unipa, Universitas PGRI Adi Buana selalu menghimbau atau mewanti-wanti agar mahasiswa S2-nya tidak melakukan plagiarisme. Karena plagiarisme itu termasuk tindak kejahatan kriminal akademik. Kalau saya bilang seperti itu. Kalau ada koruptor, nah nanti ada plagiator. Nah, seperti itu. Kalau buku-buku masih di bawah 100% itu masih bisa dimaklumi. Kalau misalkan ada yang 70, 50% itu masih bisa lah. Yang tidak bisa dimaklumi atau ditolerir itu kalau plagiarisme 100%. Nah, seperti itu. Berita bohong juga tidak boleh. Ujaran merendahkan apalagi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini intinya. Jadi menyusun bahan ajar yang terbaru. Jadi ada 5 alurnya. Yang pertama persiapan. Yang kedua penyusunan. Di persiapan ini apa saja yang harus disiapkan? Mulai dari materi, kemudian mulai dari buku atau bahan ajar yang mau kita amati dan kita modifikasi. Seperti itu, kurikulum jelas perlu, KIKD. Kalau yang terbaru nanti akan ada capaian pembelajaran, itu harus disiapkan. Kemudian berikutnya masuk tahap 2 penyusunan. Kita susun. Kalau istilahnya memasak tadi kan persiapan itu sudah menyiapkan bahan-bahannya. Apa saja yang mau disiapkan untuk masak itu sudah disiapkan. Ada bawang merah, bawang putih, dan seterusnya. Nah, penyusunan kita susun tadi. Yang sudah kita siapkan, kita susun. Oh, ini harus dimasak terlebih dahulu, harus ditumis terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Kenapa saya pakai analogi memasak? Karena saya juga hobi memasak. Tapi memasaknya baru masih amatir, belum sampai yang profesional. Nah, kemudian setelah disusun, bahan ajar tadi sesuai dengan rambu-rambu dan pakem-pakemnya, kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, tahap ketiga, ditelaah. Kita membutuhkan penelaah. Atau kalau gampangnya itu kita membutuhkan jasa editor atau penyunting. Jadi tugas penulis itu cukup menulis saja masalah ejaan, kemudian tata bahasa serahkan kepada penyunting atau editor. Setelah masuk penelaah, tahap keempat pengelolaan. Setelah tadi dikelola,
dalam arti dikelola untuk diajukan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin bahan ajarnya jadi ISBN, berarti nanti harus diajukan ke penerbit, dikelola oleh penerbit. Nah, terakhir adalah finalisasi. Ini apa? Biasanya nanti ada dari penerbit itu, ini covernya seperti ini, apakah seperti ini. Jadi yang cocok cover Bapak Ibu itu bagaimana. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing membuat cover dan lain sebagainya. Kalau sudah kita menyerahkan ke penerbit, nanti akan dapat gratis biaya pembuatan cover. Cover itu sampul buku. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu yang paling utama dari semuanya ini, kalau ingin menyusun buku, tahap awal, tahap pemula, itu harus menyiapkan uang. Karena kembali lagi ke modal. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah digandeng dengan penerbit, kemudian penerbitnya itu terpesona dengan naskah Bapak Ibu, langsung dijanjikan untuk MOU, nah itu baru nanti Bapak Ibu akan dapat namanya dummy. Dummy itu apa? Dummy itu buku awal sebelum dicetak. Diperiksa lagi oleh Bapak Ibu, kalau sudah oke, nanti Bapak Ibu akan dapat salinannya sebanyak 2 atau 1 eksemplar sesuai dengan kesepakatan dengan penerbit. Gratis biasanya. Kalau bukunya dicetak penerbit yang mayor. Penerbit mayor itu contohnya Erlangga, Bumi Aksara, Rosda, penerbit-penerbit yang besar. Ada juga yang penerbit yang apa tingkatannya menengah, seperti yang saya tadi Kito itu. Kito itu belum mayor, tapi sudah memberikan royalti kepada penulisnya. Nah, itu patut disyukuri juga. Jadi saya masuk di penerbit yang tingkatannya itu menengah, bukan yang kelas atas, bukan yang kelas bawah, sudah menengah. Kalau yang kelas maaf bukan kelas bawah ya, paling awal itu penerbitnya itu jadi seperti tadi, penerbit yang dari penulis itu nanti akan ada semacam mahar atau biaya untuk jasa menerbitkan buku. Nah, tergantung itu biayanya macam-macam, ada yang 400.000, ada yang 500.000, tergantung fasilitas yang diberikan. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, di buku atau bahan ajar, jadi bahan ajar dengan buku itu hampir sama, cuma bedanya kalau bahan ajar itu belum tentu mendapat ISBN, tapi kalau buku itu adalah bahan ajar yang sudah mendapatkan ISBN. Itu perlu kita pahami di awal. Karena tidak semua bahan ajar itu mendapat ISBN, akan tetapi kalau buku itu pasti dapat ISBN dan bisa di dalamnya itu ada kategorinya bahan ajar. Karena buku itu macam-macam, ada modul, ada buku ajar, macam-macam. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk buku itu ada 4 komponen. Ada cover, bagian awal, isi, dan akhir. Nah, nanti apa saja bagian-bagian ini akan dibahas. Bentar, ini untuk cover depan, ini ada beberapa hal yang perlu dimengerti. Ada kalimat pengesahan, judul, anak judul, peruntukan, nama penulis, logo penerbit, dan gambar latar. Cover depan ini serahkan pada penerbit. Demikian juga untuk punggung itu ada di bagian tengah, biasanya ada judul buku, nama, dan logo. Tapi logo ini tidak wajib, yang paling wajib itu nama dan judul buku. Kemudian ada cover belakang, ini juga dari penerbit, yang biasanya itu ada ISBN, identitas penerbit, dan harga eceran tertinggi kalau dijual, misalkan. Nah, seperti ini, contohnya cover depan, ini kebalik, maaf ya. Jadi cover depan itu harusnya yang ini. Nah, yang sebelah kanan, saya kebalik ini. Yang punggung ini cover belakang yang sebelah kiri. Mohon maaf, karena ini memang tergesa-gesa. Jadi cover depan itu yang kebalik. Jadi cover depan itu yang ini yang ditunjuk di cover belakang. Nah, seperti itu. Bagian awal di sini, bagian awal ini yang harus diperhatikan. Ada yang opsional. Contohnya kata pengantar itu opsional. Justru yang wajib itu prakata. Nah, kata pengantar dan prakata apa bedanya? Kalau kata pengantar yang membuat orang lain. Kalau prakata kita sendiri sebagai penyusun atau penulis. Jadi kata pengantar itu opsional. Yang wajib itu justru prakata, yaitu dari penulis atau penyusunnya. Nah, seperti itu. Kemudian aspek materi tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat
hoax. Nah, seperti itu harus ada kebenaran, keakuratan, dan kemutakhiran yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sumber materi yang benar. Tidak boleh mengambil dari blogspot. Nah, harus diutamakan ke website yang besar, misalkan acid.com. Jadi blogspot tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka sebuah buku. Kemudian mampu memotivasi. Nah, seperti itu. Kalau untuk bahan ajar, seperti itu. Mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Ini kaitannya dengan yang terbaru, nilai-nilai Pancasila. Kalau Bapak Ibu belajar tentang AKM, pasti di sana ada nilai-nilai Pancasila. Nanti harus dimasukkan di buku kalau yang bahan ajar yang terbaru. Nah, seperti itu aspek kebahasaan, jadi bahasanya harus tepat, lugas, dan sesuai dengan tingkat perkembangan usia. Ilustrasi itu apa? Jadi ilustrasi itu ada gambaran tentang materinya. Harus memperjelas materi. Jangan sampai ilustrasinya malah membuat bingung pembacanya. Judul buku harus selaras, menarik, dan mampu menarik minat untuk membaca. Nah, penyajian, bagaimana penyajiannya sih? Jadi harus disajikan secara menarik. Menarik dalam artian urut, runtut, koheren, lugas, mudah dipahami, dan interaktif. Selain itu, pada ilustrasi tidak boleh ada unsur-unsur kekerasan, sara, bias gender, dan tidak mengandung nilai-nilai penyimpangan lainnya. Kemudian bagian isi. Apa saja yang ada di bagian isi? Ada halaman awal bab, judul subbab, dan pengayaan. Nah, untuk pengayaan ini macam-macam. Ada yang pengayaan itu ada yang memberikan tugas mandiri kepada peserta didik. Ada juga yang memberikan diskusi. Yang tidak boleh di pengayaan adalah memberikan kumpulan soal saja. Jadi harus dihindari. Di bahan ajar yang terbaru ini aturannya tidak boleh kita memberikan soal saja. Harus ada evaluasi dari segi pengetahuan, kognitif, dan motorik. Jadi harus menguji 3, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kalau sikap ini opsional sih. Yang paling penting 2, pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan diukur dari mana? Tugas, penugasan. Seperti itu. Lanjut, bagian akhir. Di sini ada informasi perbukuan, glosarium, daftar pustaka, indeks, lampiran. Khusus untuk indeks lampiran ini mendukung jika di buku Bapak Ibu memang harus cantumkan indeks atau lampiran. Tapi jika tidak ada, tidak perlu dicantumkan. Seperti itu. Nah, mengakhiri ini berarti kalau seperti ini berarti sudah masuk sesi motivasi. Jadi sudah hampir berakhir ini materinya. Jadi kita kan karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, sebenarnya saya inginnya itu lebih lama menyapa Bapak Ibu semuanya. Karena kita terbatas waktunya jam 9 sampai kalau nggak salah kemarin 10.30 ya. Iya, Ya, seperti itu. Ini sudah jam 10 kurang dikit. Nah, ini ada kata-kata yang menarik dari Bapak kita yaitu Pramoedya Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Artinya apa? Jadi sepandai apapun kita, kalau kita tidak pernah menuliskan kepandaian kita itu dalam bentuk buku atau apapun catatan, maka kita tidak akan tercatat dalam sejarah. Jadi kita akan hilang di peredaran sejarah seperti itu. Berikutnya ada lagi syarat untuk menjadi penulis ada 3, yaitu menulis. Ini disampaikan oleh Bapak Kunto Wijoyo, novelis dan pemikir dari Indonesia. Jadi saya memang sengaja mengambil dari orang-orang Indonesia, tidak dari luar. Ada lagi, ini yang dari luar ini, Stephen King. Jadi Bapak Ibu pasti tahu, Stephen King itu penulis yang sangat terkenal. If you want to be a writer, Pak Heri? Pak Heri? Pak Heri suaranya hilang, Pak Heri? Ya, Bapak Ibu, mungkin Pak Heri terkendala lagi dengan sinyal. Kita tunggu Pak Heri sementara waktu. Ya, Pak Heri ingin menyampaikan tentang motivasi yang tadi dikatakan Pak Heri. Ya, if you want to be a writer, you must do to think above all others.
There are read a lot and write a lot. Iya. Jadi jika Dan Anda ingin menjadi seorang writer, ya. Anda harus menjadi apa tadi Pak Heri? Maaf, suara Pak Heri tadi terputus Pak Heri. Oh ya, Iya, terputus ketika if you want, menyebutkan ya, if you oh want to ya, be writer, you must do two things ah, above all others. Read a lot and write a lot. Jadi, jika Anda ingin menjadi seorang penulis, Anda harus melakukan semua hal, yaitu dua hal, yaitu membaca banyak dan menulisnya juga banyak. Betul Pak Heri ya? betul betul. Berarti betul. Tadi sinyalnya mungkin ya. Iya Pak Heri. Dah, selanjutnya, nah ini jadi mari menulis sekarang. Nah seperti itu. Nah ini pelatihannya untuk yang akan datang ini seperti ini. Bapak Ibu bisa screenshot atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kontak person di bawah yaitu Bu Yani jika ingin info yang lebih lanjut. Iya. Harganya Jadi, nggak terlalu mahal sih kalau menurut saya, iya. 100.000. Saya dulu ikut pelatihan menulis itu 300.000 Bapak Ibu. Iya, Ini betul sekali 100.000. Pak Heri ya. Iya. Bapak Ibu nanti jika tadi sudah Bapak narasumber kita sudah memaparkan materinya selama kurang lebih tadi 30 menit. Nah, beliau menyampaikan materinya itu sudah secara runtut, jelas dan juga gamblang. Nah, saat ini kami menawarkan juga pelatihan lebih lanjut, pembimbingan lebih lanjut bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin atau ingin membuat buku atau merancang dengan pengembangan bahan ajar yang baru, maka Bapak Heri Yudianto bersedia untuk membimbing Bapak Ibu selama 4 hari, per harinya 3 jam, betul ya Pak Heri ya? Bisa bimbingan sinkron via Zoom meeting, bisa dengan bimbingan asinkron Google Classroom, dan jaminan 100% bukunya yang itu dibuat Bapak Ibu itu dicetak nantinya. Dan tidak menutup kemungkinan Pak Heri juga akan membuka konsultasi via WA Group nantinya bagi Bapak Ibu yang pengen melanjutkan bimbingan pembuatan buku kali ini. Dan nanti pendaftarannya akan dibuka di mulai sekarang ya Pak Heri ya. Iya. Dan promo ini berlaku hanya sampai tanggal 6 Maret Bapak Ibu. Karena nanti kami akan membimbingnya dalam kelas kecil, jadi untuk segera saja mendaftar. Betul ya Pak Heri? Ya, betul Bu. Karena kita ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada peserta, maka peserta kita batasi, tidak terlalu banyak gitu. Dan nantinya dalam pelatihan lanjutan nanti, fasilitas yang Ibu dapat itu banyak sekali, diantaranya ilmu tentunya, sangat bermanfaat, dan kemudian akan mendapatkan sertifikat, e-sertifikat, tentunya sertifikatnya 32 jam, dan juga laporan dilengkapi dengan laporan kegiatan pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu tidak susah-susah lagi untuk membuat laporan pengembangan diri, sudah kami siapkan dari e-sertifikat dan juga pelaporannya pengembangan diri nanti. Mari Bapak Ibu semuanya untuk segera mendaftarkan pelatihan lanjutan dengan Bapak Heri hanya dengan harga 100.000. Nantinya kita akan membimbing Bapak Ibu semuanya untuk bisa menulis buku. Dan akan dimulai kegiatannya pada tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Maret. Betul Pak Heri? Ya, betul Bu. Dan menariknya ini saya memberikan mungkin penawaran yang terbatas ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ingin mendapatkan ini secara gratis itu bisa. Tapi syaratnya harus mengajak minimal 10 rekannya bergabung di pelatihan ini dan sudah memenuhi persyaratan tadi, sudah lunas biayanya. Ya, jadi 10 bonus 1 Iya, 10 gratis 1 gitu. Ya ini tolong dimanfaatkan, ini sangat bagus sekali. Ya, seperti itu. Ya. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Ini kalau Bapak Ibu ingin bermain dengan kuis Kahoot, nah ini saya akan memberikan waktu mungkin sebagai bukan sebagai evaluasi sih ini, hanya mengukur sejauh mana Bapak Ibu sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan. Jadi mohon maaf Pak Heri, ada yang pengen gabung Pak Heri, mohon dikonfirmasi sekali yang sudah saya. Ya, saya akan saya akan share untuk Kahoot-nya ya, PIN-nya. Jadi Bapak Ibu yang belum familiar, ini
kelihatan Bu ya layar Kahoot-nya? Iya. Layar apa? Bisa saya bantu untuk mengetik di kolom chat Bapak Heri? Iya, bisa Bu. Jadi ini diketik di alamatnya, kalau Bapak Ibu yang belum familiar dengan Kahoot, itu ketik Iya. https://kahoot.it/. Iya. Nah, seperti Betul itu. sekali. Mari Bapak Ibu untuk bergabung dengan kita dalam permainan postesnya Bapak Heri Yudianto kali ini. Kita bermain Kahoot dan bisa diakses di https://kahoot.it kemudian / kembali. Bentar, ini saya Iya. tunjukkan Kahoot-nya. Nanti Nah, seperti ini Kahoot. Kahoot ini muncul Bu ya di layar. Kahoot.it. iya muncul Pak Heri. Nah, ketik aja di browser Bapak Ibu Kahoot.it. Ini nanti akan saya buat modenya untuk apa? Teaching. Jadi tidak perlu menggunakan 2 gawai. Biasanya Kahoot itu pakai 2 gawai. Satu untuk lihat di layar presentasinya, satu untuk memilih jawaban. Nanti akan saya buat personal. Jadi personal Bapak Ibu bisa mengakses dari 1 gawai. Nah, tapi kalau pakai HP, saya sarankan tidak memakai karena nanti HP Bapak Ibu kalau tidak kuat nanti hang karena Google Meet juga pakai Kahoot. Saya sarankan pakai 2 HP, bisa pinjam HP anaknya atau menyalakan laptop untuk Kahoot-nya ini. Ini langsung diketik enter seperti ini. Nah, akan muncul, kita tunggu berapa saat. Nah, nanti PIN-nya menunggu PIN yang saya bagikan. Sebentar saya akan membuatkan Kahoot-nya dulu, room-nya. Saya akan login ke Kahoot. Nah, Kahoot ini, nah seperti ini. Kalau Bapak Ibu join-nya di kahoot.it. Kalau saya beda. Saya My Kahoot. Nah, seperti ini. Nah, ini saya lupa belum saya edit ini. Pre-test. Harusnya saya post-test. Nah, saya play. Nah, ini untuk play ini ada 2 tampilan. Nah, kalau yang ini harus pakai 2 gawai. Sementara kalau yang ini, soal ini sudah tercantum. Saya pilih assign ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti ada batas waktunya. Ini Bapak Ibu bisa mengerjakan setelah kuis ini berakhir atau kalau mau sekarang. Tapi karena ini saya batasi waktunya, maka saya batasi sampai pukul mungkin 10 ya. Ini 5.10 ya. Mungkin terlalu mepet ya 10 ya. Mungkin pukul 11 saja. Nah, kita create. Nah, seperti ini. Bentar. Nanti akan muncul tampilan layar, nanti akan ada game pin-nya. Seperti ini, sebentar. Nah, ini ada game pin-nya yang paling bawah. Saya perbesar ya. Tidak kelihatan. Nah, ini silakan dimasukkan game pin-nya. Ibu Yani bisa ikut juga kalau mau gabung. 03911475. Seperti itu. Saya copy paste sini ya. Caranya seperti apa? Nah, salin, copy pastekan ke sini, tempel, enter. Jadi bisa dikerjakan sekarang atau nanti ya Pak Iya, Heri ya? bisa sekarang atau nanti, silakan Bapak Ibu. Nah, ini kalau seperti ini, nah sudah langsung bisa saya kerjakan. Nah, tinggal ngasih nama seperti ini, misalkan saya, nah langsung go. Ini menariknya seperti ini. Kalau saya pakai tampilan yang pertama tadi, yang sebelah kiri, itu nanti akan butuh 2 gawai. Tapi kalau ini tidak butuh 2 gawai. Langsung keluar soal dan opsi menjawabnya. Nah, tapi harus diingat-ingat, tadi soalnya apa? Seperti itu. Misalkan ini saya jawab seperti ini. Nah, betul ya? Karena saya yang bikin. Ini sudah saya munculkan lagi, nanti Bapak Ibu tahu semua. Silakan Bapak Ibu. Saya berikan waktu mungkin nanti 5 menit lah kita tunggu Bapak Ibu bergabung di sini. Kalau ada yang mungkin ini masih 0 player ini kayaknya. Bentar ya. Ya, mungkin harus memerlukan 2 aplikasi Pak Heri, maksudnya satunya laptop, satunya Ya, HP, satunya untuk ya, nggak apa-apa.
ikut join ke kita dan laptopnya untuk bermain Kahoot. Jadi kita bisa Ya, memberikan waktu sampai nanti Pak Heri ya. ya, sampai Kita pukul 11. Saya tunggu sampai ya, pukul Pak, 11. 11. Menariknya nanti yang mendapatkan ranking 1 nanti akan Iya. saya berikan diskon 50%. Jadi Wah, lumayan, Bapak Ibu cukup bayar 50.000 saja untuk yang betul. ranking 1 loh ya. Ibu Ranking untuk 2 bisa dan 3 tidak berlomba-lomba. dapat. Ya, seperti itu. Iya. Saya kopikan Bu ya ke pesan kalau Bapak Ibu bisa screenshot gimpinnya ini atau dicatat, bisa juga pakai URL. Saya kopikan ke chat ya. Ini sudah saya copy, saya akan tuliskan di kolom chat ya. Sebentar, mana kolom chatnya? Nah, ini link URL untuk Kahoot post test. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa untuk berlomba-lomba menjadi ranking 1 dan yang ranking 1 akan mendapatkan diskon lagi dari Pak Heri yang tadi diskonnya 10 orang gratis 1. Sekarang tambah lagi ada ranking pertama akan mendapatkan diskon 50% untuk bimbingan lebih lanjut. Betul Pak Heri? Ya, betul, betul. Syaratnya nanti menghubungi saya. Nanti kan saya ada pesertanya yang sudah ada datanya. Cuma kan nanti Bapak Ibu juga tahu, Bapak Ibu nomor berapa itu nanti setelah pukul 11 nanti ada pengumumannya. Jadi Bapak Ibu pantau, nanti kalau Ibu dapat nomor 1 screenshot itu kemudian hubungi saya di nomor 0857 329 24469. Saya ulangi lagi 0857 329 24469. Saya tulis di kolom chat juga. Nah, itu tinggal menghubungi, sampaikan buktinya screenshotnya. Nanti saya tinggal cross check dengan bukti yang sudah saya miliki seperti itu. Nah, sebentar, saya tulis di sini ya di kolom chat nomor WA saya. Ya, mari Bapak Ibu untuk segera setelah usai dari kegiatan webinar ini bisa mencoba untuk bermain Kahoot yang sudah diberikan oleh Pak Heri linknya dan juga URL-nya. Nantinya yang mendapatkan ranking pertama maka akan mendapatkan diskon 50% untuk pelaksanaan diklat lanjutan atau bimbingan lanjutan penulisan buku bersama Pak Heri Yudianto. Baik, langsung Pak Heri kita lanjutkan ke berikutnya karena kita sudah memasuki jam 10 lewat sedikit. Ini yang ditunggu-tunggu peserta. Jadi betul sekali. Link materi bisa Bapak Ibu unduh di alamat ini, bisa di screenshot layarnya atau Bapak Ibu catat. Ini kebetulan saya sudah alamatnya bantu untuk mencatatnya Pak Heri. Ya, silakan Bu, dikopikan di kolom chat. Iya, sudah saya kopikan. Ya. Ini untuk materi saya sudah share ke teman-teman semua ya, Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya juga share presensi. Lalu saya juga akan bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat untuk link sertifikat yang terakhir. Ya. Dan mohon maaf Bu ya, Bapak Ibu semuanya, untuk link presensi akan saya tutup per pukul 11.00. Jadi agar kita semuanya bisa belajar disiplin. Karena kalau mengisi presensi itu cepat kok, saya rasa. Cuma 5 menit, 1 menit, maksimal 5 menit, mungkin sinyal. Makanya itu kalau yang sinyalnya terkendala, saya berikan toleransi sampai pukul 11. Saya tunggu. Seperti itu. Oke. Ya. Baik, Pak Heri. Kita memasuki sesi selanjutnya, Pak Heri, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin kita bisa membantu teman-teman yang masih kesulitan atau bingung dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi. Baik Bapak Ibu, di sini kami beri kesempatan 2 orang saja ya Pak Heri ya, sementara untuk bertanya secara langsung boleh dengan mengaktifkan mikrofonnya, dengan menyebutkan nama dan dari mana, atau dengan mengklik tanda angkat tangan Pak Heri. Monggo Bapak Ibu yang pengen bertanya kepada Pak Heri, bisa bertanya lewat chat atau langsung, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, tidak usah sungkan-sungkan, gratis kok.
Iya, betul Pak Heri. Atau mungkin kalau saat ini tidak bisa bertanya secara langsung dengan Pak Heri, bisa menghubungi Pak Heri dengan nomor WA tadi yang sudah disertakan oleh Pak Heri di kolom chat. Bisa secara directly ya, tidak tersoapkan di webinar kali ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Heri secara langsung, bagaimana untuk cara menulis buku dan bagaimana tadi untuk mengikuti bimbingan lanjutan. Jadi nomornya tadi masih ada ya Pak Heri ya, 085 732 maaf 732924469. Jadi walaupun tidak bisa bertanya via webinar kali ini, bisa langsung chat ke Pak Heri dengan nomor 085 732 924 469. Baik Pak Heri, yang saya tangkap dari materi yang sudah Bapak Heri sampaikan tadi, kita itu dalam membuat buku, sambil menunggu teman yang ingin bertanya kepada Pak Heri, saya coba untuk merangkum sedikit. Nanti kalau salah bisa dibenarkan oleh Pak Heri ya tentunya ya. Iya, siap-siap. Dalam menulis buku, kita menyiapkan apa saja. Yang pertama, kita menyiapkan apa yang akan kita sampaikan. Jadi semacam kita membuat kerangka gitu ya Pak Heri ya. Jadi apa ya sih kita yang mau sampaikan, yang mau kita tulis, baru setelahnya kita susun rapi. Dari apa yang mau kita tulis tadi, kita buat kerangka dulu, lalu kerangkanya kita susun dengan rapi, lalu kita telaah, kita butuh penyunting, butuh penerbit, dan finalisasi. Betul Pak Heri ya? Iya, betul Bu. Betul sekali. Terima kasih Bu Yani. Kemudian ini masih pemahaman saya Pak Heri, mungkin saya belajar tadi merangkum dari apa yang Pak Heri sampaikan. Dalam bahan ajar itu kita biasanya kan kalau guru itu membuat sebuah bahan ajar itu sudah biasa. Tapi tadi Pak Heri sampaikan bahwa bahan ajar itu belum tentu mendapatkan ISBN. Dan kalau kita membuat buku itu bisa merupakan suatu bahan ajar. Jadinya kalau kita bisa membuat buku, kita bisa dianggap sudah membuat bahan ajar dan bisa mendapatkan ISBN. Tapi kalau hanya membuat bahan ajar, belum bisa dikatakan sebuah buku dan belum bisa, tidak semuanya mendapatkan ISBN. Betul Pak Heri? Iya, betul Bu. Betul. Iya. Kemudian ada satu lagi yang poin yang saya tangkap tadi dari apa yang Pak Heri sampaikan, itu di saat kita membuat buku, kata pengantar itu hanya opsional. Bisa iya, bisa tidak, tapi kalau yang paling penting itu adalah prakata. Karena prakata itu yang nulis adalah penulisnya sendiri, sedangkan kalau kata pengantar itu bisa ditulis oleh orang lain. Betul ya Pak Heri ya? Iya, betul. Dan poin terakhir yang saya tangkap tadi, mohon maaf, kalau menulis buku itu atau bahan ajar itu jangan hanya soal-soalnya saja, hanya ada evaluasinya saja. Betul ya Pak Heri? Jadi ada beberapa kajian-kajian yang lain, ada evaluasi yang lain, yaitu berupa pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan, penugasan, seperti itu ya Pak Heri ya? Betul? Iya, betul Bu, betul. Iya. Itu Bapak Ibu yang Pak Heri yang saya bisa tangkap dari apa yang disampaikan Pak Heri pada pagi hari ini. Saya kembalikan kembali Pak Heri kepada teman-teman semuanya, pada Bapak Ibu semua yang hadir dalam webinar kali ini. Kalau misalkan pengen bertanya dengan Pak Heri langsung saat ini, kita masih ada waktu, bisa langsung ke kolom chat atau dengan mengeklik angkat tangan, tapi kalau misalkan tidak mau tersoapkan di webinar ini, bisa langsung menghubungi Pak Heri di 085 732 924 469. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung chat beliaunya tentang bimbingan lebih lanjut penulisan buku. Betul ya Pak Heri? Iya, betul Bu. Iya. Pak Heri, saya mau tanya Pak Heri, untuk penulisan buku, misalkan kita sudah membuat kerangka,
lalu kita menyiapkannya dengan rapi. Apakah ada syarat-syarat yang lain Pak Heri dalam menyusun di awal itu kerangkanya? Maksudnya harus ada apanya atau harus bagaimana itu Pak Heri? Iya Bu, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Dari pertanyaannya luar biasa, amazing. Seperti itu. Jadi ini pertanyaannya memang ini termasuk pertanyaan yang hot sini. Kalau saya bilang seperti itu. Karena untuk ini menjelaskan seperti ini memang tidak bisa saya jelaskan 5 menit saja, tapi saya coba menjawab secara singkat. Jadi yang terpenting untuk menulis buku itu yang diperhatikan adalah pakem-pakemnya. Jadi yang pertama itu jelas tadi seperti tadi, setelah kerangka sudah dibuat. Kerangka itu apa sih? Kerangka itu kalau Bapak Ibu lihat buku itu daftar isi. Daftar itu sebenarnya adalah kerangka dari sebuah buku. Kalau Bapak Ibu tahu itu dari daftar isi itu kan sudah ada gambaran dari kerangkanya buku itu. Jadi tulang-tulang penyusun bukunya itu kan kelihatan dari sebuah daftar isi. Nah, kalau kerangka atau daftar isi tadi sudah Bapak Ibu rancang, nah selanjutnya apa yang harus diperhatikan? Pakem-pakemnya. Jadi misalkan di bagian awal, tengah, dan bagian akhir itu apa saja yang harus dan wajib. Tadi kan sudah saya sampaikan, di bagian awal apa saja, bagian isi apa saja, dan di akhir apa saja. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah semuanya itu sudah Bapak Ibu penuhi, maka Bapak Ibu tinggal menyetorkan naskah tersebut ke penerbit. Nah, nanti penerbit yang akan mengolahnya, seperti itu. Yang terpenting untuk guru ini tidak ada batasan halaman buku. Tapi kalau untuk dosen itu ada. Kalau dosen kalau nggak salah itu 100 halaman. Tapi kalau untuk guru 50 halaman oke, jadi buku. Ini pengalaman saya. Jadi pernah itu menyunting buku itu cuma 50 halaman. Itu oke, bisa masuk dapat ISBN dan alhamdulillah penulisnya dapat angka kredit. Jadi kalau Bapak Ibu yang PNS, angka kredit untuk menyusun buku itu lumayan. Dapat angka 3 kalau nggak salah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun 2 buku, sudah dapat 6 untuk publikasi ilmiah. Jadi untuk golongan antara 3B sampai 3D itu buku boleh. Jadi buku saja boleh. Tapi kalau 3D ke atas mau ke 4A itu harus bervariasi. Harus publikasinya, harus ada artikel, harus ada buku, harus ada PTK, harus ada jurnal. Tidak boleh hanya buku saja. Tapi kalau dari 3B ke 3D, sepengetahuan saya dan pengalaman dari teman-teman yang sudah naik dari 3C ke 3D, itu pakai buku, artikel, sudah cukup. Tidak perlu repot-repot membuat jurnal atau PTK. Kecuali nanti Bapak Ibu ingin naik pangkat dari 3D ke 4A, baru butuh PTK. Seperti itu yang bisa saya berikan jawabannya. Semoga bisa memberikan gambaran. Terima kasih. Sangat bagus sekali Pak Heri penyampaiannya. Jadi dari yang saya tanyakan tadi lah menyiapkan apa yang ada di kerangka itu. Jadi kerangka itu merupakan daftar isi ya Pak Heri ya. Apa yang mau kita tulis di dalam buku itu. Jadi nantinya ada yang satu lagi tadi, ternyata guru bisa bebas untuk menentukan halamannya, sedangkan dosen harus minimal 100 halaman. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Jadi kita nggak perlu, kita harus membuat buku setebal ini, tidak. Tapi dengan 50 halaman saja kita sebagai guru itu sudah bisa diterima gitu ya Pak Heri ya? Iya Bu. Iya. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin kita akan membimbing Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana cara pembuatan buku ini secara detail. Nanti akan Pak Heri bimbing dengan lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu bisa untuk yang PNS tadi ya, untuk yang membutuhkan angka kredit, lumayan sekali ini. Ada 3 nilainya, jadi nanti bisa untuk kenaikan pangkat selanjutnya. Kita bisa simpan, bahkan kita bisa tulis juga di SKP ya Pak Heri ya? Ya, betul sekali Bu, betul. Ya, betul. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah memasuki pukul 10 lebih 15 menit Pak Heri. Iya. Iya, jadi rangkaian acara diskusi kita pada pagi hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik ya Pak Heri. Karena memang tidak ada yang bertanya, mungkin bisa nanti kayaknya
pengennya WA langsung ini ke Pak Heri ini kayaknya ini. Iya. Jadi nggak mau tersoalkan di sini, mau japri ke Pak Heri sendiri ini. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya langsung kepada Pak Heri, nanti bisa menghubungi via WA dengan nomor yang sudah saya tulis di kolom chat tadi, 085 732 924 469, dan untuk kolom presensi tadi ada yang minta kembali Pak Heri. Iya. Jadi saya tulis lagi di sini Bapak Ibu yang presensinya belum tadi dibatasi sama Pak Heri sampai dengan pukul 11. Sekarang masih pukul 10, jadi masih ada 10.15, jadi masih ada waktu 45 menit. Dan bagi yang menginginkan materi ataupun sertifikatnya pada kegiatan webinar pada pagi hari ini, bisa langsung klik di link yang sudah saya bagikan di kolom chat. Oke. Baik, tadi Bapak Ibu. Maaf Pak Heri, ada satu pertanyaan dari Bapak Said Saleh di kolom chat. Siap. Masalah utama yang dihadapi, Pak Said menanyakan, masalah utama yang dihadapi adalah rumusan masalah dari saat menulis buku ya Pak Heri ya. Bagaimana solusinya Pak Heri untuk membuat rumusan masalah, apa saja yang diambil, mungkin seperti itu Pak Heri, jadi biar kita itu dalam menulis bab berikutnya itu bisa runtut gitu menurut Bapak Said. Mohon dijelaskan Pak Heri. Jadi nih, terima kasih pertanyaannya Pak Said. Jadi kalau rumusan masalah, sepengetahuan saya itu untuk buku itu belum diperlukan. Jadi kalau rumusan masalah itu masuk di alurnya PTK. Jadi kalau untuk buku itu mungkin masalahnya itu Bapak Ibu nantinya merumuskan masalahnya itu bukunya nanti itu tujuannya apa. Itu yang terpenting. Jadi bahan ajar atau buku Bapak Ibu nanti tujuannya ditujukan kepada pembaca dari golongan usia berapa. Itu yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Mungkin tujuan yang ditanyakan nanti oleh Pak Said ini. Karena kalau di buku itu tidak ada mengenal istilah rumusan masalah. Kalau di PTK mungkin ada rumusan masalah, di karya tulis ilmiah ada. Tapi kalau buku ini, itulah enaknya buku. Kalau saya itu diberikan pilihan, disuruh menulis buku sama menulis artikel PTK, seperti itu. Saya lebih menulis buku. Karena saya lebih bebas di sana. Saya mau memberikan tujuannya buku ini untuk apa, saya bebas. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin bukunya ini, masalahnya gaya belajarnya Bapak Ibu itu lebih suka visual, berarti bukunya nanti lebih banyak visualnya daripada teksnya. Jadi perlu diperhatikan juga. Jadi kebutuhan atau media yang cocok untuk peserta didik seperti apa, karakteristiknya peserta didik seperti apa. Oh, anak didik saya ini kebetulan misalkan ya, maaf SLB tunarungu, berarti bukunya nanti itu lebih banyak arahnya ke buku digital. Karena kalau buku cetak itu kan mahal biayanya untuk mencetak buku cetak braille misalkan. Kalau tunanetra kalau braille ya. Kalau tunarungu kan kalau membaca masih bisa, cuma akan lebih bagus itu kalau anak tunarungu itu bukunya dalam bentuk digital. Nah, kita kan belum membahas sana. Misalkan ini contohnya. Ada lagi yang contohnya kalau saya itu di SMK. Saya ngajar SMK kebetulan kalau misalkan saya mengajarkan untuk materi gambar, berarti itu lebih banyak visual daripada teksnya. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik atau pembaca. Contoh lagi kalau buku anak-anak, itu kan harus sesuai dengan anak-anak kata-katanya. Jangan sampai kata-katanya. Ya silakan. Iya, mari Bu, silakan Ibu. Untuk sertifikat ataupun e-sertifikat itu dapat di-download setelah kegiatan ini selesai ataupun ada tanggal terbit tertentunya, Bu. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab, Bu ya. Pak Heri langsung. Ya. Iya, monggo. Untuk sertifikat, ini karena ada keterbatasan dari kita sumber daya manusianya, itu mohon bersabar Bapak Ibu tunggu paling lama itu 7 hari setelah
kegiatan ini berlangsung, berarti paling lambat itu diterima hari Sabtu minggu depan. Tapi paling cepat bisa hari Minggu, bisa hari Senin, nanti tergantung. Saya kan tidak berani menjanjikan. Paling lambat itu 7 minggu, paling cepat ya sesuai ini nanti. Kalau banyak pesertanya kayak ini kan masih sekitar 40-an ya, kurang lebih 40 peserta itu insya Allah 1-2 hari itu bisa. Tapi kalau pesertanya ratusan itu biasanya saya butuh waktu seperti itu. Jadi mohon bersabar, ditunggu di Google Drive yang tadi saya bagikan. Atau bisa nanti masuk di email Bapak Ibu. Tapi kalau email itu biasanya kadang ada yang masuk, ada yang kadang tidak bisa masuk. Makanya saya bagikan link Google Drive-nya supaya Bapak Ibu bisa membuka sendiri. Itu. Oke. Ya, nanti Ya, Pak terima Heri, kasih, tadi Bapak. ya, terima kasih Ibu Anggra ini. Pengambilan e-sertifikat ataupun mendownload, apakah kita perlu mengisi identitas kembali untuk sertifikat tersebut ataupun memang sudah diambil dari data ketika kita mendaftar untuk mengikuti seminar online ini? Terima kasih. Ya, langsung ke Pak Heri. Langsung saya jawab. Ya, pertanyaannya luar biasa. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan ke peserta juga, dari peserta juga. Jadi perhatikan kalau Bapak Ibu menulis nanti presensi, itu jangan sampai ada kesalahan. Misalkan menulis nama, itu harus perhatikan betul-betul. Karena nanti penulisan di nama instansi itu akan tercantum di e-sertifikat yang Bapak Ibu terima. Nah, karena ini sertifikatnya webinar, jadi tidak tercantum jumlah jam. Itu yang perlu Bapak Ibu mengerti. Karena ini webinar. Webinar itu tidak dihitung jam. Kecuali kalau sertifikat pelatihan, baru nanti ada berapa jam, berapa JP. Karena ini webinar, jadi hanya mencantumkan Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini pada tanggal ini, nah nanti ada tantangan. Nah, seperti itu. Semoga bisa bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ada yang mahasiswa itu butuh Bu, PPG dalam jabatan, kemudian mahasiswa S1 itu ada syaratnya kalau ingin TA itu harus mengikuti webinar berapa kali. Nah, saya rasa seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang membutuhkan, silakan. Iya, Bapak, terima kasih banyak atas pengarahannya. Iya. Oke. Sama-sama. Terima kasih Ibu Fitri. Oh iya Pak Heri, tadi kembali lagi ke Bapak Said, tadi kan bertanya tentang rumusan masalah. Jadi kalau bisa saya simpulkan sedikit, jadi dalam buku itu tidak ada yang namanya rumusan masalah. Jadi saat menulis buku tidak ada bagian rumusan masalah, tapi justru tujuan ya Pak Heri ya? Iya. Iya betul. Betul, iya. Dan kita menyesuaikan siapa yang mau membaca buku kita. Jadi sasaran buku kita itu ke siapa. Jadi kalau ke siswa berarti harus bagaimana, ke orang pendidik itu, seorang pendidik itu harus bagaimana. Gitu ya Pak Heri ya? Iya, betul. Betul. Itu yang membedakan buku dengan demikian tadi Bapak Said Saleh. Iya. Oh iya, betul. Ya, itu Bapak Said Saleh tadi sudah dijawab oleh Bapak Heri. Mungkin ada pertanyaan lagi. Selanjutnya Pak Heri, ada Mbak Vena Kurnia yang mau bertanya langsung dengan Pak Heri. Mari Bu Vena. Mbak Vena, Ibu Vena atau Mbak Vena ya ini ya? Terima kasih Ibu Yani. Ya, mari silakan Ibu Vena. Bapak, pertanyaan saya sudah sesuai sama dengan Bapak sebelumnya. Jadi ya sudah itu saja. Maaf gitu. Ada yang sudah sama gitu ya Pak, Mbak Vena ya? Sepertinya kenal dengan Mbak Vena ini ya. Iya, betul Pak Heri. Kayaknya tidak asing lagi dengan beliaunya. Setelah membuka tadi penutup hijabnya itu sudah maskernya itu sudah pernah ketemu gitu ya Pak Heri. Iya. Iya. Selanjutnya Pak Heri ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu atau Mbak Nilam Sari. Iya. Pertanyaannya gini Pak Heri. Bapak Ibu Nilam Sari ini bertanya apa perbedaan buku referensi dengan modul Pak Heri? Ya, iya Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Siapa tadi? Bu, maaf. Ibu Nilam Sari. Bu Nilam Sari. Ya. Nilam Bu Sari. Nilam Sari ini pertanyaannya luar biasa. Amazing.
Jadi Langsung hotnya. hot ini termasuk perbedaan dari Iya. buku referensi. Jadi buku referensi ini maksudnya mungkin buku ajar dengan modul. Nah, sepengetahuan saya untuk buku ajar dengan modul ini berbeda. Tapi tujuannya hampir sama. Jadi buku ajar dan modulnya hampir sama. Jadi memberikan pemahaman materi kepada peserta didik untuk pengetahuan dan keterampilan. Cuma dibedakan kalau buku ajar itu harus membahas seluruh dari KIKD yang dibahas dalam satu semester atau 1 tahun. Kalau untuk modul itu Bapak Ibu bisa mengambil KIKD tertentu yang memang dibutuhkan. Dalam arti tidak semua KIKD itu kan dibutuhkan peserta didik untuk dipelajari dalam bentuk bahan ajar. Nah, Bapak Ibu bisa memilah mana sih KIKD yang paling perlu, paling urgent. Itu bisa jadikan modul. Tapi kalau bahan ajar itu harus semuanya, harus runtut. Dari KIKD 1 sampai yang terakhir itu harus semuanya ada dalam buku ajar tersebut. Intinya, jadi kalau modul itu disatukan, nanti akan jadi bahan ajar. Nah, seperti itu. Kalau bahan ajar, buku ajar itu dipisah-pisah, nanti akan jadi modul. Jadi modul itu bagian terkecil sebenarnya kalau dari buku ajar. Jadi kalau modul A, B, C, D digabung, nanti akan jadi buku ajar. Kalau misalkan KIKD-nya ada A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Mungkin jelas atau kurang jelas ya, Bu Yani? Sampun Pak Heri, matur Oke. nuwun. Oh Iya, iya, Bu terima Nilam. kasih Ibu Terima kasih, Bu Nilam. Nilam. Jadi dengan tadi Pak Heri ya, tadi buku ajar itu hampir sama dengan modul, hanya samanya itu persamaannya memberikan pemahaman. Tapi kalau buku ajar itu harus runtut semua KIKD, tapi kalau modul kita bisa ambil yang kita inginkan saja untuk membuat modulnya, gitu ya Pak Heri ya? Ada lagi sebenarnya sistematika penulisannya beda. Cuma nanti kalau saya bahas di sini nanti panjang lebar karena sistematikanya Pak Heri. Ya, beda. Berbeda sekali. Oke. Iya, betul Pak Heri. Oke Pak Heri dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ini sudah masuk ke pukul 10.25. Ada satu pertanyaan lagi Pak Heri. 5 menit terakhir. Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Wulan Aprilia Utami, familiar sekali ya dengan nama ini ya. Iya. Beliau bertanya terkait tentang jenis buku tadi Pak Heri yang katakan di awal ada analogi sama monologi Pak Heri. Iya. Ini Bu Wulan mungkin terlambat tadi datangnya Pak Heri, jadi Ya. perlu penjelasan lebih lanjut ini Pak Heri. Iya. Terima kasih Bu Wulan, pertanyaannya sangat luar biasa. Katanya kalau orang Jawa itu amazing. Nah, seperti itu, amazing. Jadi luar biasa. Jadi perbedaannya itu sebenarnya mudah sih. Bu Wulan ini sebenarnya kalau dilihat dari bahasa itu artinya beda. Mono sama anto itu beda. Jadi mono itu satu, kalau anto itu banyak. Mungkin seperti itu. Saya lihat dari bahasanya. Jadi kalau monolog itu penyusunnya tunggal, satu. Sementara kalau antologi itu penyusunnya banyak, lebih dari satu. Nah, biasanya untuk buku-buku antologi itu lebih dari 4 biasanya. Kalau hitungannya itu bukunya penulisnya ada 3, itu masih termasuk buku monolog, masih bisa dikatakan. Tapi kalau penulisnya lebih dari 3 atau 4, itu masuk antologi karena banyak. Gampangannya itu antologi itu buku keroyokan. Keroyokan itu kan lebih dari 4 biasanya. Kalau keroyokan cuma 4 itu ngeroyok misalkan kan kurang seru ya. Jadi keroyokan itu seru bukunya. Biasanya menulisnya ada 10, 15 itu antologi. Kalau 4 itu bisa dikatakan monolog juga. Karena memang penulis itu kalau untuk syarat pengajuan angka kredit, saya mengacu dari angka kredit itu penulis 1, 2, 3 itu masih bisa diakui. Tapi kalau penulisnya lebih dari 3 itu tidak bisa. Seperti itu. Jadi saya mengambil dari rujukan dari angka kredit seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Berarti kalau misalkan suatu MGMP Pak Heri membuat buku bahan ajar kayak seperti itu. Ya. Itu
Tidak diakui ya Pak Heri ya berarti ya? Ya, tidak diakui untuk penilaian Ya, itu penilaian angka kreditnya karena lebih dari 3. Kalau misalkan dari MGMP satu bukunya itu penulisnya ada 3 masih diakui. Karena memang persyaratnya seperti itu di buku apa ya, Dupak kalau nggak salah atau PAK ya, PKG kalau itu saya baca seperti itu. Penulis itu cuma maksimal 3. Lebih dari 3 itu tidak bisa diajukan untuk penilaian. Karena bingung nanti ada penulis ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Nilainya nanti dibagikan ke kecil. Iya. Ya seperti itu. Iya Pak Heri, untuk 2 menit terakhir Pak Heri ini ada satu lagi dari Ibu Siska Megawati. Tadi saya lihat Ibu Siska itu sangat antusias sekali menyimak dan bahkan saya lihat mencatat Pak Heri. Iya. Pertanyaan beliau itu bagaimana menumbuhkan sikap membaca kepada peserta didik. Jadi ini jauh dari menyusun ya Pak Heri ya. Jadi hanya ini istilahnya bagaimana cara menumbuhkan sikap membaca dari seorang peserta didik itu Pak Heri. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa, meskipun out of the topic, OOT, tapi enggak apa-apa lah, masih ada hubungannya. Jadi saya merujuk nasihat dari kepala sekolah saya, Bapak Dr. Andes Suyono, Magister Manajemen, Kepala SMKN 1 Indorojo. Beliau mewanti-wanti saya dan guru-guru di SMKN 1 Indorojo untuk senantiasa itu memberikan teladan daripada nasihat. Satu teladan itu akan lebih bagus daripada sejuta nasihat. Jadi seperti itu. Saking besarnya manfaat yang diberikan dari teladan ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin peserta didiknya rajin membaca, Bapak Ibu harus rajin membaca terlebih dahulu. Jangan sampai Bapak Ibu menyuruh peserta didiknya membaca, sedangkan Bapak Ibu lebih asik membaca komenan status di WhatsApp, di Telegram, di Facebook, di Instagram. Yang dimaksud membaca itu buku Bapak Ibu, di sini literasi itu. Kalau membaca komen itu tidak termasuk literasi, kalau menurut saya sih. Karena membaca komen itu memang ada yang bagus sih, ada yang muatan-muatan bagus di medsos itu. Tapi lebih banyak mana yang positif dengan yang negatif di medsos. Saya rasa pasti lebih banyak negatifnya. Contohnya saja YouTube. YouTube itu yang akun-akun YouTube yang memberikan nuansa positif, itu jumlah subscribernya kalah dibandingkan YouTuber yang maaf ya, dalam tanda kutip kontennya negatif. Dalam artian negatif itu tidak ada manfaatnya, seperti kayak prank seperti itu dan macam-macam ya. Seperti itu Bapak Ibu kan bisa memberi penilaian sendiri mana yang baik, mana yang jelek. Tapi seperti itulah dunia medsos itu, dengan buku lebih bagus buku membacanya. Jadi seperti itu. Pak, saya ini kan membaca komen dari pagi jam 7 sampai jam 12, membaca komen di WhatsApp. Itu bukan membaca, karena membaca menurut pengertian Gerakan Literasi Nasional itu membaca buku. Kalau membaca WhatsApp, mungkin buku-buku nanti tidak akan laku, karena sudah ada di WhatsApp semuanya, sudah ada di Telegram, sudah ada di Instagram. Nah, seperti itu yang saya maksud, teladan saja, itu aja. Kalau Bapak Ibu sudah memberi teladan, saya peserta didiknya akan termotivasi untuk membaca. Seperti itu. Iya. Demikian tadi dari pertanyaannya Ibu Mega tadi, semoga bisa menambahkan pengetahuan juga ya buat Ibu Siska Mega dan juga buat Bapak Ibu semuanya, terutama buat saya Pak Heri. Baik, kita sudah melewati jam kita Pak Heri, 10.32, 2 menit. Kita memakan waktu 2 menit Pak Heri. Ya. Alhamdulillah rangkaian diskusi kita Pak Heri pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya sudah terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih kepada Bapak narasumber Bapak Heri Yudianto. Pada Bapak Heri kami ucapkan terima kasih yang sudah berbagi ilmunya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan semuanya yang sudah menyimak dan antusias sekali dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Dan tadi Pak Heri ada yang dari Lampung, ada Ibu Anggun, dari Jawa Barat ada Ibu Saidah, dari Jawa Tengah Surakarta ada Bapak Jen. Wah, kita sudah lintas provinsi Pak Heri. Bahkan ada juga yang dari banyak sekali partisipan kita pada pagi hari ini dari berbagai wilayah gitu Pak Heri, terutama dari Jawa Timur tentunya Pak Heri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya.
yang sudah hadir menyimak diskusi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share di kolom chat. Ditunggu sampai dengan jam 11, masih ada waktu sekitar 25 menit lagi. Dan juga untuk Bapak Ibu yang menginginkan materi bisa diunduh di link materi yang sudah juga tersedia di kolom chat. Begitu ya Pak Heri dan Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Heri, kami ucapkan terima kasih yang banyak. Kami tunggu selanjutnya untuk diskusi-diskusi dari Pak Heri bersama dengan kami. Kami mohon untuk berbagi Pak Heri pengetahuannya, jadi biar bisa bermanfaat juga buat Pak Heri. Nantinya kami tunggu untuk webinar-webinar yang lain. Dan untuk Bapak Ibu yang hadir dalam webinar kali ini, kami tunggu juga untuk bisa ikut dalam bimbingan lanjutan dengan Pak Heri, bagaimana untuk menyusun bahan ajar dan juga bagaimana cara membuat buku selama 4 hari berturut-turut, 3 jam per harinya, dimulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Maret di jam 9 sampai jam 12. Nanti akan Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, e-sertifikat sejumlah 32 jam pelajaran dan juga laporan kegiatan pengembangan diri. Dan jangan lupa untuk segera mendaftarkan di info pendaftaran yang sudah ada di bawah itu ya Bapak Ibu ya, di 085 20493336 atau bisa langsung menghubungi Pak Heri sendiri. Oke. Dan promo ini berlangsung sampai dengan tanggal 6 Maret Bapak Ibu, 6 Maret 2021. Jadi untuk segera saja, dan tadi juga ada promo dari Pak Heri, bagi 10 pendaftar, bisa membawa 10 pendaftar, akan gratis 1 pendaftar. Dan juga bagi yang bermain Kahoot, yang mendapatkan ranking pertama akan mendapatkan diskon 50%. Baik Bapak Ibu, akhirnya saya dan Bapak narasumber mohon pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yani dan teman-teman semuanya atas Sama-sama partisipasinya. Pak Heri. Saya izin live dulu ya. Wah, ada yang tanya. Iya, monggo Pak Heri.